proses yang di sini itu akan disimpan ke database-nya si Google. Ini untuk jaga-jaga nih kalau ada lagi yang mengetikkan kata kunci yang sama persis gitu ya. Tapi misalkan di wilayah yang berbeda. Nah, dia Oke, teman-teman, kita lanjutkan mengenai SEO-nya ya. Jadi di sini saya mau bahas mengenai cara kerja mesin pencari seperti Google ya. Ini kita fokus ke Google aja. Ini Google ya. Nah, ini kotak pencariannya misalkan. Nah, ketika teman-teman mengetikkan sebuah kalimat di sini atau biasa disebut dengan kata kunci, kemudian tekan enter. Nah, di sini teman-teman akan disajikan daftar website yang membahas mengenai informasi yang teman-teman cari gitu ya. Nah, gimana caranya supaya website kita bisa muncul di sini, oke? Nah, ini website kita nih. Jadi kita harus menjalin hubungan baik nih dengan si Google ya. Jadi kita harus punya hubungan baik nih dengan si Google. Gimana cara menjalin hubungan yang baik? Ya itu tadi teman-teman ya. Pertama kita kenalan dulu nih ke Google, websitenya dikenalin dulu ke Google. Jadi Google itu teman-teman ketika teman-teman mengklik enter di sini sudah terisi dengan sebuah kalimat. Nah, dia ini akan si Google ini di belakang layar nih ya. Dia akan mencari ke sana kemari gitu ya di dunia internet mengenai informasi yang berhubungan sama kata kunci yang di sini nih. Nah, dia akan melakukan pencarian nih. Nah, setelah ketemu, dia filter lagi. Misalkan ketemu ada 3 website nih yang membahas mengenai informasi yang berhubungan sama kata kunci ini. Nah, dia filter lagi nih, teman-teman. Ya, di filter di sini yang mana nih yang disajikan. Ya, dari ketiga ini misalkan oh ternyata yang urutan pertama coba ini deh gitu, dikasih. Kemudian urutan yang kedua coba yang ini. Urutan yang ketiga coba yang ini gitu ya. Nah, kemudian pengguna yang mengetikkan kata kunci yang di sini, dia ngeklik yang mana nih misalkan? Misalkan dia ngeklik yang ini. Nah, itu akan jadi poin penilaian untuk si Google ya. Jadi yang di sini nih ya, yang proses yang di sini itu akan disimpan ke database-nya si Google. Ya, disimpan ke database-nya. Ini untuk jaga-jaga nih kalau ada lagi yang mengetikkan kata kunci yang sama persis gitu ya. Tapi misalkan di wilayah yang berbeda. Nah, dia akan menyajikan ini lagi, teman-teman. Jadi dia nggak kerja 2 kali gitu ya. Jadi database-nya Google ini berisi kumpulan informasi dari dunia internet, kemudian disimpan dalam bentuk database. Nah, selanjutnya ketika ada orang yang mencari informasi, dia akan mengacak-acak database itu si Google-nya, kemudian disajikan ke pengguna. Nah, gimana cara menjaga hubungan baik? Nah, disinilah diterapkan teknik SEO, teman-teman. Nah, teknik SEO ini gimana caranya mengoptimasi website kita ya, dioptimasi agar bisa harmonis nih hubungannya dengan si Google. Jadi kita nurut nih apa yang diinginkan sama si Google. Contoh, misalkan kalau kita punya konten misalkan cara menanam hidroponik ya, kita punya website nih, kontennya cara menanam sayuran secara hidroponik gitu ya. Nah, Google itu pengen kita membuat konten yang judulnya itu misalkan memuat kata kunci. Kata kuncinya kan cara menanam sayuran hidroponik ya. Nah, kata kunci itu sebaiknya gampang ditemukan gitu ya. Gampang ditemukan di websitenya kita gitu. Misalkan Google memerintahkan tolong cara menanam sayuran hidroponiknya ditaruh di judul, kemudian di paragraf pertama, kemudian di URL gitu ya, di linknya, kemudian di deskripsinya. Nah, supaya gampang ditemukan oleh mesin pencarian Google gitu ya. Jadi Google itu teman-teman punya robot namanya Google Bot ya. Nah, Google Bot ini tugasnya adalah datang ke website kita nih, ke website kita atau ke website-website yang lain di internet ya. Nah, dia akan berkunjung ke website kita jadi tamu gitu. Dia akan menganalisa kemudian mencatat informasi yang ada di website kita, termasuk konten ya di situ, kemudian kategori artikelnya gitu ya, kemudian gambarnya apa. Nah, setelah dia melakukan pencatatan, ini namanya proses crawling ya, atau proses crawl. Nah, setelah dia melakukan pencatatan, dia akan balik nih ke rumahnya, ke Google gitu ya. Balik ke Google, kemudian dia akan memasukkan informasi tadi ke database.
ke database Google di sini ya. Nah, disinilah teman-teman pentingnya kita melakukan update konten secara berkala, secara teratur ya ke websitenya kita. Jadi bayangkan aja gini nih teman-teman. Ketika teman-teman berkunjung ke sebuah rumah gitu ya. Jadi rumahnya tuh nggak terawat, jarang dibersihin gitu ya, jarang direnovasi. Teman-teman akan nyaman nggak bertamu ke rumah seperti itu? Nggak nyaman kan? Nah itulah kita analogikan website kita ini sebagai rumah, dan Google Bot ini atau mesinnya Google ini sebagai tamu gitu ya. Nah, kalau si Google Bot ini datang ke sini kemudian kita suguhkan makanan gitu ya. Tapi makanannya yang fresh, yang baru gitu ya, bukan yang bekas yang sudah pernah disuguhkan kemarin-kemarin gitu ya, yang sudah basi gitu. Nah, Google Bot ini atau mesin Google ini akan senang teman-teman ya. Kalau Google Bot ini udah seneng, dia akan menaruh perhatian lebih nih ke website kita gitu. Jadi dia akan mempertimbangkan website kita untuk muncul di hasil pencarian Google gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk konsepnya. Nah, itu aja dulu untuk materi kali ini. Semoga teman-teman bisa paham mengenai SEO gitu ya.